Ya, baik teman, masih bersama kami di 95.1 dan untuk kesempatan sore hari ini ya kita masih di spesial program untuk teman-teman semuanya bersama dari teman penyuluh keluarga berencana. Ya, untuk sebelum ngobrol, kita memang saat ini temannya mungkin memang sedang mewaspadai yang namanya COVID-19 dan ini sebenarnya memang dilema untuk kita maju mundur kena gitu. Ya, buat si malakama ya. Iya. Di sisi lain pemerintah menganjurkan untuk tetap standby di rumah. Di sisi lain kita harus mencari nafkah. Jadi diusir sama istri lah ibaratnya. Jadi maju mundur kan ini sebenarnya. Jadi menjadi dilema untuk kita. Ya, sebenarnya untuk penyuluh keluarga berencana ini ada hal yang mungkin apa yang melatar belakangi dari penyuluh keluarga berencana ikut berperan secara aktif dalam pencegahan COVID-19 ini? Apa karena memang gara-gara si bapaknya diusir dari rumah, ternyata memang pemerintah sendiri menganjurkan untuk di rumah saja? Seperti apa ini latar belakangnya apa, Mas? Siapa dulu, Mas? Mas Budi apa Mas Iman? Mas Iman ya? Terima kasih Mas Bayu dan teman-teman Top Mania dimanapun Anda berada ya. Sejak diumumkannya atau pemerintah menyatakan terkait dengan Indonesia pandemi COVID, Mas Bayu, itu pemerintah mengajak kepada kita semua tentunya untuk mari bersama-sama, mari bahu-membahu, mari kita bekerja bersama untuk sama-sama mewaspadai penyebaran COVID-19 ini, Mas Bayu. Dan kita dari BKBN ya selaku unsur pemerintah tentunya harus berpartisipasi secara aktif. Di mana tugas BKBN adalah mewujudkan keluarga berkualitas, mewujudkan keluarga sejahtera seperti itu. Nah, kami dari penyuluh KB sebagai bagian tidak terpisahkan dari BKKBN, Mas Bayu dan teman-teman Top Mania dimanapun berada, kami juga punya kewajiban untuk mengedukasi dengan kemampuan, dengan pengetahuan, dengan keterampilan yang mudah-mudahan kami miliki. Ini kami diminta untuk mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada keluarga-keluarga di Indonesia, Mas Bayu. Karena kami meyakini bahwa kunci, pilar utama, upaya pencegahan apapun penyakitnya termasuk COVID-19 ini adalah di keluarga ya. Sehingga kami sangat-sangat meyakini ketika upaya pencegahan ini dilakukan oleh ranah terkecil, institusi masyarakat sosial terkecil ya di keluarga, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu gitu, Mas Bayu. Tentunya dengan kapasitas kami, dengan tupoksi kami di penyuluh KB, ada di ranah penyuluhan, ada di ranah penggerakan, ada di ranah pelayanan. Jadi intinya ini bagian dari ikhtiar kami, meskipun mungkin sebuah ikhtiar kecil, Mas Bayu, sebuah ikhtiar kecil sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari unsur pemerintah tentunya untuk bersama-sama yuk mari kita bergotong royong, mari kita bahu-membahu mewaspadai terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Betul sekali Mas Bayu tadi di awal, kita tidak perlu panik, tapi waspada perlu seperti itu. Demikian mungkin Mas Bayu. Ya, jadi memang artinya keluarga ini menjadi pilar utama memerangi. Dari keluarga lah kita memerangi. Harapannya seperti itu Mas Bayu, harapannya seperti itu. Ya, karena memang betul. Contohnya mungkin anak-anak kita mau keluar dari keluarga yang harus menahan itu, gitu. Harusnya seperti itu, harusnya. Betul. Makanya terkait dengan anak-anak sekolah, Mas Bayu, anak sekolah, saya pribadi ya sangat-sangat berharap sebelum ini semuanya berakhir, sebelum ininya semua dinyatakan aman, saya berharap jangan dulu sekolah. Jangan dulu sekolah, Mas Bayu. Karena sangat-sangat berisiko ketika anak-anak sekolah terutama usia SD, usia TK, kemudian mereka tidak tahu. Betul, dengan pemahaman mereka yang mungkin terbatas seperti itu, kemudian di sekolah juga mungkin pengawasan mungkin kurang maksimal seperti itu, sehingga saya berharap sebelum ini pandemi ini akan berakhir, siswa sekolah biar belajar dulu di rumah seperti itu. Oke. Ya, kemudian Mas Budi, sebenarnya apa sih yang wajib dilakukan oleh keluarga di tengah-tengah pandemi seperti saat ini? Apakah mungkin memang karena kita ya seperti itu saya bilang tadi dilema. Sisi lain saya keluarga harus makan dan istri ayo berangkat kerja. Sisi lain kita harus taat dengan pemerintah. Sebenarnya saya juga sampaikan oleh Mas Iman
iman. Jadi salah satu hikmah dari kejadian ini adalah keluarga harus menempatkan kembali rumah itu sebagai surga. Ketika keluarga melakukan rumah sebagai surga, artinya ada nilai-nilai yang harus dikuatkan kembali, baik nilai agama ataupun nilai sosial yang lain. Ini yang terpenting. Jadi kalau mengingat pesan orang tua kita zaman dulu, itu seringkali ada ungkapan, barangkali Mas Budi juga masih ingat, ojo kagetan, ojo gumunan. Ya, betul. Ini saya kira kita memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa oh ini dari dulu sudah pernah hal-hal seperti ini, hanya saja mungkin bentuknya agak berbeda, ada agak sedikit berbeda. Tapi intinya bahwa itu harus diberikan penguatan-penguatan kepada anak-anak, terutama menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi sulit. Salah satunya ketika ada ini wabah corona ini. Jadi apa yang dilakukan dari hal kecil-kecil, seperti misalnya kebiasaan mencuci tangan. Ini kan kalau kita lihat zaman dulu, kita sering jumpai di depan rumah ada gentong, ada siwur. Betul. Setiap orang pulang dari mana, melayat atau dari manapun, pas pulang dari rumah sakit mesti sebelum pulang cuci tangan, cuci kaki. Iya. Bahasanya dulu kan membersihkan sawan, Mas. Iya, betul. Sawan ini dalam konteks sekarang itu sawan itu hal-hal yang bersifat negatif, bisa penyakit, bisa apapun gitu ya. Artinya yang nempel bisa. Ini dibersihkan dulu. Ada adaptasi itu ketika dari luar masuk ke dalam itu ada penyesuaian dan harus dibersihkan dulu agar masuk itu dalam kondisi bersih. Jadi yang pertama diberikan memang dalam keluarga adalah memberikan, setiap keluarga harus mengembalikan fungsi rumah sebagai surga bagi setiap keluarga. Ketika tidak memfungsikan rumah sebagai surga ada syaratnya, terutama dari kepala keluarga, dan bagaimana setiap anggota keluarga bisa memahami bahwa kesulitan ini tidak seberapa sebenarnya dibanding kesulitan dihadapi orang-orang zaman dulu. Kita terkadang terlalu takut, jadi baru misalnya telat sedikit sudah, oh ini gini, ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang tua dulu membesarkan keluarga di tengah berbagai macam kesulitan, mungkin sehari makan aja udah untung, tetapi putrinya itu menjadi berhasil karena penguatan karakter. Nah, ini mengembalikan kembali fungsi keluarga untuk menguatkan karakter anak-anak, mendekatkan suami dan istri, mendekatkan anak dengan ayah dan ibunya. Ini yang terpenting, dan ini ketika udah dekat, ayo nanti pelan-pelan diberikan pengertian-pengertian hal yang sifatnya praktis tentang pola hidup yang bersih dan sehat, atau kemudian menjaga kekebalan tubuh, meningkatkan dengan hal-hal sederhana. Kadang-kadang kita itu kan terjebak pada hal-hal yang sifatnya, kalau misalnya kecil, kekebalan kan dibangun dari ketercukupan asupan gizi, dan itu kalau misalnya di desa-desa kita kan sering meninggalkan kebiasaan makan sayur, buah-buahan yang sangat mudah dijumpai. Nah ini harus dikembalikan lagi. Ini mengajarkan kita untuk mengurangi konsumsi yang sifatnya cepat saji. Nah ini sebenarnya mengembalikan hidup sehat seperti zaman sebelumnya, kembali ke alam lah kira-kira gitu, Mas. Ya, jadi memang hikmahnya banyak ya, Mas Budi. Banyak sekali ini bisa dilakukan. Kemudian mungkin tadi Mas Budi sampaikan bahwa ada perbedaan dalam kondisi saat ini dengan dahulu. Apa sebenarnya yang berbeda, Mas? Sebenarnya ya perbedaan ukuran dan bentuk. Kalau kita lihat dulu ada istilah pagebluk, Mas Bayu, dan ini artinya pagebluk itu wabah semacam pandemi sebenarnya. Hanya saja mungkin informasinya tidak cepat sekarang karena adanya media yang kemudian bisa, hari ini saat ini saya misalnya berada di sini sudah diketahui oleh banyak orang, tidak seperti zaman dulu. Tetapi kewaspadaan, makanya dari zaman dulu orang-orang tua kita selalu mengingatkan sing eling lan waspada. Tadi waspada jenengan oleh Mas Iman, kita harus waspada, tidak perlu takut. Kondisi-kondisi ini kalau dihadapi dengan ketakutan justru satu, melemahkan kekebalan dalam tubuh kita. Kita tidak punya optimisme, tidak punya sikap positif. Padahal sikap positif dibutuhkan ketika kita menghadapi persoalan sesulit apapun. Kalau kita sudah punya sikap positif, itu secara psikologis kita akan lebih tenang melihat persoalan. Misalnya begini, kalau kita panik aja, hal yang misalnya kalau lagi panik kita nyari buku atau bolpen yang ada di rumah aja belum tentu ketemu. Tapi ketika tenang, oh iya ya sebenarnya kan gitu. Tetapi setidaknya kalau orang tua kita mesti akan menyampaikan isik beja, isik untung, kita masih dilindungi di minimal di wilayah kita, isik beja, masih diberi kesempatan. Nah kesempatan inilah artinya masih diberi kesempatan hidup. Ayo ambil kesempatan ini, kita jaga diri kita, keluarga kita. Nah itu diberikan pengertian itu juga kepada anak-anak kita. Sebenarnya hikmah terbesar bagi saya adalah mengembalikan kembali
keluarga sebagai harta yang paling berharga. Ini penting, bahwa rumah adalah surgaku, rumah adalah kuil bagi beberapa orang. Ini dan bagaimana kemudian menjadi terbentuk rumahku adalah surgaku, rumah adalah kuil. Ya ini menjadi prasyarat. Nanti barangkali Mas Iman bisa menjelaskan tentang 8 fungsi keluarga. Ini menarik karena selama ini 8 fungsi keluarga Indonesia kadang-kadang tidak optimal diterapkan di masing-masing rumah tangga. Mungkin itu Mas Bayu. Oh, berarti ini ada satu keuntungan untuk teman-teman dari PLKB ya. Sebenarnya bukan. Kalau ada keuntungan, yaitu memang di setiap musibah pasti ada hikmah. Ada hikmah, betul. Iya. Jadi wong Jawa mesti untung. Nah, artinya untung. Di musim pandemi corona ini kami harapkan teman-teman keluarga-keluarga di Indonesia untuk bisa betul sampaikan Mas Bayu. Yang pertama ada diskusikan Mas Bayu, diskusikan deh dengan anggota keluarga. Mereka barangkali selama ini kan dapat informasi dari berbagai sumber, dari berbagai media gitu kan, yang belum tentu itu informasinya tepat, belum tentu informasinya akurat gitu. Terutama anak-anak dibombardir banyak informasi, lansia dibombardir banyak diskusikan, koreksi jika ada hal-hal yang sekiranya keliru, kemudian tenangkan. Tadi juga Mas Yudi menyampaikan, Mas Bayu, di musim pandemi corona ini kita tetap harus tenang, kita harus tetap tidak perlu panik, tapi kita harus memenangkan bahwa ternyata ada hal-hal positif yang terjadi di luar sana. Kita banyak informasi yang bahwa selama ini hilang gitu ya. Betul, seperti banyak teman-teman kita yang terinfeksi positif dan sudah sembuh. Itu kan hal yang positif sebenarnya Mas Bayu. Ada yang sudah pun sembuh. Kemudian hal-hal yang positif lain lah. Dan yang paling penting adalah keluarga diharapkan melakukan upaya pencegahan ya. Dengan ayo terapkan lagi pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan setiap sesering mungkin kan, seperti budayakan makan sayur dan buah tadi. Kan mungkin selama ini termasuk kayak anak saya juga sangat-sangat sulit makan sayur gitu kan. Berjemur di pagi hari itu. Jadi 3 hal itu yang seyogianya dilakukan oleh teman-teman kita, keluarga-keluarga Indonesia yang di musim pandemi corona ini ada diskusikan dengan anggota keluarga ya, dengan penuh kehangatan gitu kan. Kemudian tenangkan ketika ada timbul kepanikan kan. Kemudian yang paling terakhir adalah cegah ketika misalnya dengan hal-hal yang positif. Saya yakin untuk informasi pencegahan, upaya pencegahannya semuanya sudah berseliweran, bagaimana cara cuci tangan yang betul. Dan insya Allah media sudah banyak seperti itu Mas Bayu. Ya, jadi memang kita ambil hikmah di corona ini, dan mungkin teman-teman dari PLKB bisa memanfaatkan ini sebagai momen yang penting gitu ya. Iya. Ini sebenarnya bagi semua orang bisa ngambil keuntungan. Iya, betul. Kalau panjenengan pernah mengikuti dulu ada serial di televisi Mahabharata. Itu saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Basudewa Krishna. Ambillah keuntungan dari setiap kejadian. Nah, ini artinya apa? Bahwa apapun terjadi di diri kita, kalau kita punya pikiran positif, prasangka baik, tentu Allah merencanakan yang lebih baik. Saya kira kalau kita berpositif, Allah sudah menyiapkan kita menghadapi sesuatu yang lebih sulit di masa depan. Ini dilatih dulu. Secara spiritual nggak mungkin Tuhan kemudian memberikan cobaan tanpa ada sebelumnya, nggak mungkin. Artinya dikenalkan dulu. Dari ini berarti kemungkinan kita disiapkan dengan kondisi-kondisi barangkali di masa yang akan datang kita akan menghadapi kesulitan yang lebih sulit lagi. Artinya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Iman, kita mengembalikan fungsi keluarga. Keluarga ini menjadi penting karena selama ini beberapa orang lupa. Saya agak lupa dengan kadang ayah bisa ketemu anaknya berapa kali. Karena kita orientasi bukannya kemudian ini bukan hal yang salah, artinya berupaya memenuhi kebutuhan, tetapi seringkali kita itu seringkali lupa bahwa yang dibutuhkan kita terlalu khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Padahal yang diperlukan anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak mempunyai kesiapan, keterampilan menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Contoh, beberapa keluarga di masa lalu mungkin Mas Iman atau saya, orang tua kami itu mungkin tidak sehebat kita sekarang punya aset banyak. Betul. Tetapi mereka beliau itu menyiapkan karakter kita. Nek kayak gini harus bersikap apa. Artinya tidak terlalu khawatir dengan masa depan anak, tapi yang dikhawatirkan kalau anak tidak punya daya tahan, anak tidak punya daya saing. Nah, ini yang perlu dibangkitkan di keluarga adalah penguatan karakter anak-anak yang siap menghadapi berbagai macam tantangan, kondisi karena zaman bisa berubah. Mungkin seringkali kesalahan orang tua adalah Mas Bayu, ini misalnya seringkali anak ini seolah
diberikan cara-cara yang dihadapi orang tua zaman dulu. Padahal sering kali seperti gini, jalan bisa berubah, tetapi pokok-pokok yang harus disiapkan ketika dalam perjalanan tidak berubah. Bekal, tujuan harus jelas, bekal, terus misalnya hal-hal yang apa rencana, tidak ada rencana. Tetapi ada satu hal yang harus disiapkan adalah orang tua zaman dulu itu sangat adaptif, punya rencana-rencana. Kalau orang sekarang secara manajemen punya rencana plan A, plan B, tapi orang tua zaman dulu punya prasangka baik bahwa di depan itu Tuhan selalu bersama dalam setiap perjalanan, dan itu dibangun sehingga punya sikap adaptif. Ketika misalnya orang mendaki sudah merencanakan, ternyata sampai pos sekian ada persoalan, dia harus bisa beradaptasi. Oh iya, harus ngambil alih, harus merubah apa nih. Yang harus disiapkan adalah, saya kira di anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak punya sikap adaptif terhadap kondisi-kondisi ini. Dan ini mungkin setiap keluarga punya cara tersendiri. Nah, ini yang harus dikembalikan, karena selama ini ya sama mungkin dengan untuk anak makan buah sayur aja susah. Karena misalnya, nah ini harus dikembalikan, karena sebenarnya banyak buah dan sayur yang punya kandungan luar biasa terhadap sistem kekebalan. Karena sebenarnya Mas Bayu, virus ini kan tidak bisa menyerang berkembang pada orang-orang punya sistem kekebalan bagus. Tetapi jangankan kok corona ya, influenza aja orang ketika menjelma mesti kena kok. Nah, ini saya kira yang perlu dibangun adalah bagaimana anak kita punya daya tahan, dan daya tahan itu satu dari ketercukupan asupan gizi, artinya buah dan sayur yang cukup. Tetapi bagaimana anak ini kemudian bisa keluar dari bayang-bayang ketakutan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi bergerak dari rasa takut menjadi punya keberanian, punya positif bahwa oh ini loh orang tua kita itu sudah mempunyai perlindungan terhadap anak-anaknya. Itu aja Mas. Oke, ya, dan memang